Bahkan dulu itu apa ini daun-daun ini Nggih. tanaman itu enggak mau gini. Dia Oh. eyup-eyup gitu enggak mau. Nggih, nggih. Itu sampai muntir anunya, Oh iya itu batangnya sampai batang berputar sampai itu. muntir. Padahal Nggih. Bulan Desember selalu identik dengan hujan dan tentu saja suasana Natal dan Tahun Baru. Berbicara hari Natal kali ini, kita akan mengunjungi sebuah gereja Katolik yang bernama Santa Perawan Maria Regina Purbowardayan. Gereja yang dibangun pada tahun 1958 dan diresmikan pada 26 November tahun 1961 oleh Emir Albertus Sugijo Pranoto SJ ini merupakan gereja Katolik yang bernuansa Jawa. Ya, di penghujung tahun 2024 ini, di bulan Desember, sudah mulai terdengar lonceng Natal bergema di mana-mana. Dan tentunya dengan keberadaan Hari Raya Natal, kita akan mencoba mengulas atau mendatangi beberapa gereja yang ada di kota Surakarta, terutamanya gereja Katolik yang berkaitan dengan budaya-budaya yang terkandung di dalamnya. Dan saat ini saya berada di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Regina Purbowardayan. Dibangun pada tahun 1958 dan diresmikan pada 26 November 1961. Bukan tanpa perjuangan, pendirian gereja ini terwujud karena banyak sekali tempat dalam-dalam yang mencoba dilobi dan tidak ada kesepakatan harga maupun kesepakatan mengenai luas dan teknis lainnya. Akhirnya ditemukan di daerah Purbowardayan ini atau di sebelah selatan dari Kampung Kandang Sapi ini, sebuah tempat yang luasnya sekitar 11.000 meter persegi. Ada sebuah tempat yang memang dijual dan pihak gereja kemudian membangun tempat ini menjadi gereja Katolik. Nah, ada hal yang mungkin menarik dari gereja Katolik Purbowardayan ini. Nama Purbowardayan sendiri itu jarang sekali diketahui. Siapa atau dari manakah nama Purbowardayan? Atau nama seseorang? Atau nama semacam pasukan pada zaman dahulu, atau toponim lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mencari tahu dengan mendatangi salah seorang sesepuh dari Kampung Purbowardayan yang akan kita cari tahu sejarah dari penamaan daerah Purbowardayan. Arsitekturik berbentuk joglo dan unik, karena bangunan membentuk salib ini merupakan gereja Katolik di Surakarta yang bisa dikatakan masih belum banyak mengalami perubahan banyak dari saat diresmikan. Dan ada nama Purbowardayan yang berasal dari nama kampung atau daerah di mana gereja yang berluas 11.000 meter persegi ini didirikan. Tetapi siapakah Purbowardayan yang dijadikan toponimi gereja ini? Sedikit kita bergeser ke timur, kami menemukan makam dari tokoh yang bernama RMP Purbowardoyo dan istrinya. RMP Purbowardoyo sendiri menurut catatan adalah buyut dari Mangkunagoro I. Sedangkan istri beliau berasal dari Keraton Surakarta dan hal itu ditunjukkan dengan posisi makam ini terbalik kiri dan kanan karena sang istri dianggap lebih tinggi karena mewakili garis dari Keraton Surakarta. Purbowardoyo sendiri konon dimakamkan di area halaman rumahnya yang sangat luas saat itu dan oleh berjalan waktu nama kampung ini dinamai dengan nama Kampung Purbowardayan. Kita pada kesempatan kali ini kita
bergeser dari lokasi gereja yang tadi sudah kita sampaikan bahwa penamaan gereja itu adalah Porbowardayan. Sedangkan Porbowardayan sendiri ada makna atau maksud kenapa tempat itu dinamakan Porbowardayan. Tapi mungkin kita tidak tahu kenapa kok dinamakan Porbowardayan, dan pada kesempatan kali ini kita akan menemui beliau yang mengetahui dan bersinggungan dengan nama Porbowardayan. Sugeng siang, selamat siang Pak. Selamat siang, Koko. Nggih. Eh, Ini saya dengan Kanjeng Nuki. Ini bisa diperkenalkan Bapak? Oh iya. Saya Sularso. Kalau dengan Eyang Purbowardoyo itu saya cicit ketujuh. Ketujuh itu cicit. Iya. Oke. Tuh. Bisa diceritakan Bapak nggih, ini kenapa kok ini di tengah pemukimannya ada makam dan beliau siapa gitu? Iya. Nggih. Mungkin Begini, beliau itu Eyang Raden Mas Panji Purbowardoyo. Beliau adalah wayah ya dari Mangkunegoro I atau Sambernyowo. Dari Sambernyowo itu ada setelah punya putra yaitu Purbonegoro, kemudian putranya lagi Purbo Atmojo, kemudian baru Purbowardoyo. Nah setelah itu Jogowardoyo, kemudian Joyowardoyo, baru ibu saya dan kemudian saya. Nah kembali ke Eyang Purbowardoyo itu yang ayah ya jadinya dari sana. Itu memang dulunya kenapa di sini memang minta dimakamkan di sini kalau meninggal. Jadi beliau kebiasaan dari ini beliau ini keturunan dari Mangkunegaran. Ya, seperti tadi karena keturunan dari Mangkunegoro I. Ya. Yang biasanya kalau tidak di mengatet itu di makam Kuntoro. Ya itu. Tapi beliau minta di sini. Nah kemudian karena dulu itu kegiatannya atau karena jasanya beliau diberi tanah di sini ya, dan karena beliau itu yang dituakan atau lama kelamaan namanya menjadi Purbowardayan. Jadi asal mula Purbowardayan itu karena nama dari ini dari Eyang Purbowardoyo. Terus ini yang sebelahnya ini garwonya ya, istrinya. Ya. Ini dari dengar juga dari keraton ya? Ya dari keraton. Jadi keberadaan makam yang Purbowardoyo di sini karena memang ternyata dulu di sini adalah rumah beliau. Ya. Dan pertikan istilahnya kalau dulu pertikan itu pertikan itu. Walaupun tidak luas sekali, biasanya pertikan itu kan luas sekali. Tidak ada. Ini makamnya dari dulu seperti ini atau ini sudah mengalami perubahan? Sudah mengalami perubahan. Kalau dulu itu memang cuma berupa foto-foto dari batu bata itu yang waktu itu meskipun blingkrah ya kalau bahasa Jawanya itu beliau itu tidak kerso dibangun waktu itu, tapi lama kelamaan akhirnya mau. Nah kalau
panjenengan mirsani itu aneh. Iya. Biasanya itu yang apa ya, yang kakung Ya. itu di kanan, Oh iya. ini di kiri. Oh, Iya. sebabnya? Sebabnya karena kata orang tua saya, Nggih. ketika orang tua saya, yang putri itu dari keraton. Oh ngaten. Karena Itu. Jadi geratnya lebih tinggi. Nggih. Geratnya lebih tinggi. Tuh. Dan kalau Kanjeng Nuki mirsani Nggih. antara ini apa? Nggih. Yang kakung dan yang putri Nggih. lain. Coba dimirsani. Ada kelainan enggak? Mungkin kalau dari sini dari sana mungkin agak Nggih. Besarnya ya mungkin ya. ya. Di sana itu yang putri Nggih. itu lebih kecil tapi tinggi. Tapi di sini agak pendek tapi luas itu. Nggih. Itu nggak bisa nih, sudah diukur waktu merehab ini. Merehab dulu itu ya sudah rompal gitu lagi, direhab lagi, tapi sudah diukur ya, sama ya ukurannya. Tapi akhirnya ya hasilnya ternyata berbeda. Jadi ketika jadi ukurannya berbeda. Padahal sudah diukur sama, dibuat sama keduanya, tapi ya gitulah, bisa dilihat sendiri mungkin dari visualnya. Bisa percaya tidak percaya itu kalau. Dan mungkin ada cerita lagi mungkin Bopo, ini kenapa kok tidak diberi atap atau seperti biarkan seperti ini? Itu yang sendiri tidak menghendaki itu. Mau kersane itu terbuka gitu. Jadi tidak kersa diberi atap. Dulu pernah ada orang yang ingin memuliakan. Itu saya berusaha tanya lewat orang yang bisa. Itu ternyata tidak kerso. Boleh asal terbuka, sama saja. Itu. Bahkan dulu itu ini daun-daun ini tanaman itu enggak mau gini. Dia eyup-eyup gitu enggak mau. Itu sampai muntir anunya. Oh iya, itu batangnya sampai berputar. Muntir. Padahal saya kalau lihat pohon Sri Gading itu enggak sampai segitu. Biasanya agak kecil. Gitu. Wah, banyak sekali ya ternyata informasi yang didapat dari Bopo ini. Dan untuk yang terakhir mungkin Bapak ada harapan, dan keberadaan makam-makam seperti ini kan juga menjadi kekayaan dari kota ini sebetulnya, terkait dengan toponim kampung Purbohargayan. Mungkin ada pesan? Ya memang yang ini namanya kebudayaan ya, budaya ya. Akan lebih baiknya itu diuri-uri. Itu banyak. Karena apa? Karena ada yang ini itu malah banyak sering yang sini itu dari luar. Katanya itu dia itu disuruh ayahnya ke sini rumahnya. Dulu dia sakit katanya, diberitahu sembuh, terus diberitahu kalau rumahnya itu di Purbohargayan. Sampai di sini ternyata sudah. Oh gitu. Itu kejadian tahun berapa? Sudah lama sekali. Wah, sering. Jadi malah ini ada yang waktu coblosan itu, ada yang kesini minta juga. Dan pangestu. Ada yang harapan saya kalau memang kebudayaannya itu kita masih melekat, yang ternyata pada saat ini kan sudah mulai terkikis luntur. Itu kalau harapan saya itu bisa
lebih baik lagi. Saya kira untuk sementara saya cukupkan dengan informasi ini dan kami ucapkan terima kasih Bapak Suharto atas cerita yang diberikan ke kami, ke kita semua, generasi yang akan datang semoga bisa lebih tahu bahwa keberadaan daerah Purboadayan adalah berasal dari beliau-beliau ini yang semari di sini yang disarikan atau dimakamkan di kampung tepatnya di belakang dari atau di utara dari gereja Katolik Purboadayan. Utara sebelah tapi timur laut ya. Oh iya timur laut nih kalian gereja gitu. Nah, kita akan juga sampai di sini dan kita akan ketemu di lain kesempatan dan terima kasih. Matur nuwun. Nyun ngapunten kalau ada kekurangannya mungkin